Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabar lur? Semoga kita selalu dalam lindungannya. Baik, pada kesempatan kali ini saya berada di kebun cabai rawit ori saya ya. Ini yang di lahan kedua yang tepat berusia 36 hari setelah tanam ya. Dan kondisinya seperti ini untuk 36 hari setelah tanam. Nah, gini ya. Untuk tunas-tunas airnya menurut saya banyak. Ini sudah diikat ya, diuntil seperti ini biar lebih kenceng aja sama acir dan lebih aman ketika terkena angin yang ngobat mabit ya, karena di sini anginnya itu kencang banget ya. Maklum ini pesisir pantai, jadi ya anginnya agak kencang seperti itu ya. Dan untuk 36 hari setelah tanam menurut saya ini kondisi tanaman cabenya subur. Ini udah mulai terserang keriting kembali. Padahal ini baru saja saya pupuk itu 2 kali. Di mana pemupukan pertama itu menggunakan NPK 16 sebanyak 1 kilo ditambah KNO 3 merah sebanyak 1 kilo. Dan juga pemupukan kedua juga sama menggunakan NPK 16 sebanyak 1 kilo dan KNO 3 merah juga sebanyak 1 kilo. Tapi untuk hasilnya sudah memuaskan seperti ini. Jadi ya sementara ini belum saya lakukan pemupukan kembali karena takutnya nanti malah overdosis pupuk atau tanamannya obesitas ya, katakanlah itu terlalu gemuk, terlalu rimbun, malah akibatnya bisa rawan terkena penyakit. Nah ini yang keriting seperti ini, namun ya tenang saja, keriting seperti ini bisa pulih ya. Ini karena kutu kebul. Dan untuk kondisi tanaman saya sekarang ini sudah hampir semuanya diikat ya, tinggal setengah ke sana itu baru mulai diikat ya. Maklum sekarang ya dengan kesibukannya. Jadi untuk perawatan cabenya itu kurang seintens sebelumnya ya. Kalau sebelumnya itu saya merawat cabai itu bisa melakukan penyemprotan 3 hari sekali, dan sekarang itu untuk cabai ini dilakukan penyemprotan sakobre ae. Kadang seminggu sekali, kadang malah lebih dari seminggu, kadang lebih cepat dari seminggu. Namun untuk perawatan yang seperti ini untuk petani pemula sebaiknya jangan ditiru ya, karena nanti takutnya malah tanaman cabenya itu bermasalah, mungkin terserang hama ataupun terserang penyakit. Soalnya kalau untuk petani-petani yang sudah lama bercocok tanam cabai pasti kan sudah tahu ini tanaman terkena apa, gejala apa, dan pastinya ketika sudah mengetahui dasar-dasar itu kita bisa menggunakan obat-obatan atau pupuk atau pestisida yang tepat, sehingga harapannya ketika sudah mengetahui dasar-dasarnya nanti tanamannya itu bisa tumbuh dengan maksimal. Ini yang tanaman saya terkena bule, tapi alhamdulillah untuk bunga-bunganya bagus ya. Dan kalau bule seperti ini bisa produksi maksimal ya. Ini juga tanda-tanda terserang bule ini. Ini apa ini? Oh bukan hama ya. Oke, kita ke sana. Jadi kalau nggak salah tanaman saya itu yang terserang bule itu ada 3 tanaman. Namun bulenya seperti ini, bule-bule halus ya. Jadi aman lah. Ini juga malah pucuknya makin kesini makin hijau. Cuman ini nanti juga nggak bisa hijau sempurna ya seperti yang tidak terserang bule. Tapi dengan bule seperti ini nanti bisa berproduksi buah maksimal. Dan ini untuk tunas airnya saya hitung saja. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tunas airnya dan semuanya itu besar-besar ya. Nah ini juga yang keriting tunas airnya banyak. Ini awal-awal keritingnya itu berondol kayak brokoli, tapi alhamdulillah sekarang sudah mekar dan akhirnya seperti ini ya. Oke, kita jalan ke sana. Ini tanaman saya populasi 1.500 lah, kurang lebih 1.500 pokok tanaman. Nah ini
Dan alhamdulillah juga pertumbuhannya merata. Walaupun ada beberapa sekarang yang mulai terserang keriting kembali, pucuknya sudah menunjukkan gejala mau gosong. Nanti saya perlihatkan contoh tanaman yang pucuknya menunjukkan gejala mau keriting ataupun gosong. Belum nemu ya, biar saya carikan dulu. Dan ini adalah tanaman cabai saya yang terserang gejala terserang keriting. Ini contohnya seperti ini udah kelihatan hampir keriting nih, belum parah ya. Kalau semisal seperti ini biasanya disemprot sekali pakai Abamectin itu besoknya bisa pulih ya, selang 3 hari lah, lebih tepatnya seminggu itu sudah kelihatan banget perubahannya. Ini seperti ini. Dan yang sudah agak parah di sini juga ada ini sudah agak parah ya. Oke ya, seperti itu ya, ini udah kosong. Baik, dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyemprotan yang kelima untuk cabai rawit saya yang berusia 36 hari setelah tanam. Pastinya saya akan menanggulangi keriting ya, karena beberapa tanaman saya itu ada gejala terserang keriting. Jadi pestisidanya saya akan menggunakan Abamectin nanti ya. Oke. Jadi untuk penyemprotan pada tanaman cabai saya kali ini, saya hanya melihat tanaman cabai saya itu terserang apa, gejalanya gimana, perkembangannya gimana, seperti itu ya. Jadi nggak fokus. Kalau dulu kan untuk pencegahan saya perolingan terus, sekarang ya masih melakukan perolingan, cuman dilihat dengan kondisi tanamannya juga. Dan pada penyemprotan yang kelima kali ini, buat apa saja yang saya gunakan, kalian subscribe dulu channel ini agar saya lebih semangat membuat konten seputar pertanian, khususnya pertanian cabai. Dan jangan lupa share. Mbok menawa wong liya juga butuh pengalaman yang seperti ini. Oke, kita lanjut ke pengoplosan pestisida. Baik, jadi pada penyemprotan yang kelima kali ini saya akan mengatasi keriting daun ya. Karena kondisi tanaman saya itu sekarang ada beberapa tanaman ya, itu menunjukkan gejala terserang keriting daun. Jadi sebelum keriting daun itu tambah parah, itu saya akan melakukan penyemprotan. Nah, untuk sekarang tanaman saya itu ada beberapa yang menunjukkan pucuknya sudah mulai kecoklatan. Dan biasanya kalau pucuk kecoklatan itu setelah beberapa hari akan menjadi keriting daun, dan akhirnya kalau sudah parah gosong. Ketika sudah gosong maka akan menghambat laju pertumbuhan tunas-tunas barunya ya. Jadi untuk mengatasi keriting daun saya biasa nanti akan menggunakan Abamectin. Dan perlu Anda ketahui, saya sekarang itu melakukan penyemprotan nggak bisa seintens yang dulu-dulu. Jadi saya sekarang melakukan penyemprotan cuman dilihat kondisi tanamannya seperti apa, baru saya melakukan penyemprotan. Jadi mengikuti kondisi tanaman ya. Karena kondisi tanaman saya sekarang menunjukkan gejala terserang keriting daun, maka saya akan menggunakan insektisida dengan bahan aktif Abamectin ya, dengan merek dagangnya itu Stadium. Sebentar nanti saya carikan di mana ya. Nah, ini Stadium. Seperti biasa saya masih menggunakan Stadium karena saya membeli kemasan yang gede atau setengah liter. Ini harganya menurut saya Abamectin murah, dengan volume setengah liter itu harganya 100 ribuan saja. Lebih tepatnya 102 ribu belum termasuk ongkir. Jadi saya belinya itu di Shopee. Kalian bisa cari sendiri di Shopee, itu banyak Abamectin yang beredar di pasaran. Salah satunya itu Stadium dengan Abamectin. Baik ya, tadi saya kejeda. Ini dengan bahan aktif Abamectin. Dan dosisnya untuk per tangkinya saya biasa menggunakan 10 ml ya. Untuk 10 ml, sebentar saya carikan gelas takarnya dulu. Nah, saya biasa menggunakan Abamectin ini 10 ml per tangki 16 liter. Saya akan menuangkan 10 ml. Oke, segini. Ini Abamectin yang hitam ya, sudah berulang kali saya katakan Abamectin itu ada dua, yaitu Abamectin yang bening dan Abamectin yang hitam. Kalau yang bening menurut saya itu lebih bagus kualitasnya ya, karena memang itu Abamectin murni. Kalau yang hitam ini kan sudah campuran dengan ya
yang tahu hanya dapur dari pabrik itu sendiri ya. Dan saya tidak lupa juga akan menambahkan fungisida. Fungisida yang akan saya gunakan sekarang menggunakan antrakol ya. Kalau kemarin kan saya menggunakan Mancozeb, sekarang menggunakan antrakol dengan bahan aktif propinep ya. Harga di sini ini 65.000 untuk kemasan berapa ini ya? 500 gram. Kemarin ada yang tanya harga antrakol di daerah sini berapa. Di sini harganya 65.000, itu masih ada labelnya, dengan kemasan 500 gram atau setengah kilo. Dan untuk dosis dari antrakol sendiri saya akan menggunakan 1 sendok makan saja, nggak usah banyak-banyak. Nah cukup. Oke. Dan antrakol ini adalah fungisida ya, pestisida yang jenisnya itu fungisida yang tujuannya atau cara kerjanya itu memberantas penyakit yang berkaitan dengan jamur-jamuran ya. Sebenarnya sih lebih tepatnya untuk mencegah agar tanaman cabai kita itu tidak terserang jamur. Nah itu lebih tepatnya seperti itu. Dan untuk penyempraian yang kelima kali ini saya hanya menggunakan ini saja, saya tidak menggunakan pestisida lain. Bahkan saya juga tidak menggunakan perakat karena sekarang intensitas hujannya sudah jarang banget. Kemarin hujan terus itu sekitar selama 4 atau 5 hari ya, tapi sekarang sudah nggak pernah hujan. Jadi saya nggak masukkan perekat ya. Dan untuk tujuan penyempraian yang kelima kali ini saya adalah untuk mengatasi keriting daun, karena tanaman cabai saya itu sudah beberapa ada yang menunjukkan gejala terserang keriting daun, dan juga untuk mencegah tanaman agar tidak terserang oleh jamur dan patogen yang lainnya ya. Oke, ini sudah siap, tinggal kita masukkan ke dalam tangki dan lakukan penyemprotan. Oke, cukup sekian saja video kali ini. Nah, untuk masalah penyemprotan biasa ya, seperti video-video yang saya tunjukkan sebelumnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.